Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik, anak-anak ibu semuanya sehat ya hari ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu mengabsen kalian dulu. Coba lihat anak-anak ibu semua, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, kawan kalian hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baik. Sekarang sebelum kita masuk pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Oke, ibu pimpin ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Anak-anak ibu semuanya, kita ini adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tahu Pancasila. Anak-anak ibu semua tahu Pancasila? Tahu ada berapa Pancasila? 5. Pintar Mulyana. Oke semuanya, ayo ikut ibu kita baca Pancasila. Oke? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, anak-anak ibu pintar banyak. Oke. Nah, anak-anak ibu semuanya kelihatannya lemes-lemes sekali, nggak semangat ya? Kita belajar harus semangat. Ayo semuanya bangun, kita melakukan ice breaking sama-sama biar semangat anak ibu itu menjurah, memuncak dan semangat. Ayo bangun semuanya, bangun. Nah, bangun anak ibu semua. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibegokan, putar pergelangan. Aju depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita dipinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Yeay, anak-anak ibu sudah semangat, sudah melakukan ice breaking sama-sama. Nah, duduk kembali anak ibu, duduk kembali, duduk yang rapi. Gimana duduk yang rapi? Duduk anak soleh, siap, semangat, Allahu Akbar. Nah, pinter anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu tahu nggak kita belajar tentang apa kemarin? Ada yang ingat kita belajar tentang apa kemarin? Ya, Fakriana benar. Kita belajar tentang panca indera. Nah, ada berapa nih panca indera? Pintar, Fakriana, ada 5. Ada yang ingat nggak? Salah satunya apa saja? Ya, pintar Mas Nura. Ada mata, ada telinga. Pintar sekali anak-anak ibu ya. Luar biasa anak-anak ibu hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya anak-anak, sistem gerak pada manusia itu ada rangka, sendi, otot. Anak-anak ibu semua pasti sering dengar kan iklan-iklan di TV, nyeri otot. Nah, otot itu juga bagian dari tubuh manusia. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, supaya anak-anak lebih mengerti dan mengenal tentang rangka pada manusia, sendi pada manusia, dan otot pada manusia. Anak-anak ibu semuanya, di bagian tubuh kita ini terdiri dari sendi, otot, tulang. Tulang itu adalah rangka yang disebut dengan rangka. Tulang itu keras. Coba anak-anak ibu semua pegang jarinya. Coba pegang jarinya. Ayo semua pegang jari. Coba dipencet.
sendi dan otot. Ibu akan putar video tentang sendi dan otot. Kita saksikan sama-sama ya, anak-anak semua. Nah, sobat pelajar, kali ini kita akan belajar tentang sendi. Sobat pelajar, kita harus bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan nih, di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Itu artinya, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi juga, tulang hanya akan deketan tapi tak bisa menyatu. Nah, meskipun fungsinya sebagai penghubung antar tulang, tapi sendi tidak berbentuk seperti cairan kayak lem. Sendi juga tidak lembek seperti nasi. Sendi ini menyerupai bantalan yang berada di antar tulang-tulang kita, dan sama halnya seperti tulang, bentuk sendi juga berbeda-beda. Kok bisa gitu? Karena sendi kita mengikuti bentuk tulang yang ada. Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. 1. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. 3. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contoh, pada hubungan ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. 4. Sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar. Sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. 5. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contoh, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. 6. Sendi pelana. Sendi yang ini fungsinya mirip seperti pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. A few moments later. Otot merupakan organ gerak aktif pada manusia dan hewan. Otot disebut organ gerak aktif karena berfungsi menggerakkan tulang sehingga suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Setiap sel otot tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel berbentuk silinder. Otot lurik memiliki garis-garis gelap dan terang yang terletak bergantian. Ini melekat pada rangka. Otot ini bergerak secara cepat tetapi mudah lelah. Tiap otot lurik terdapat banyak inti yang terletak di bagian tepi. Otot lurik bergerak menurut kehendak. Otot polos.
Otot ini tersusun dari sel-sel berbentuk gelendong yang tidak bergaris lintang sehingga disebut otot polos. Otot ini terdapat pada organ bagian dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, kandung kemih, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Masing-masing sel memiliki sebuah inti sel yang terletak di tengah. Otot polos bergerak lambat tetapi tidak mudah lelah. Sifat geraknya tidak menurut kehendak kita. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja di luar kesadaran. Bentuk otot jantung seperti otot lurik, tetapi otot jantung memiliki percabangan. Inti sel pada otot jantung terletak di tengah. Fungsi otot pada manusia. Fungsi otot lurik yaitu untuk menggerakkan tulang dan sistem rangka, sehingga dapat menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Sedangkan otot polos berfungsi membantu proses pencernaan makanan pada organ pencernaan, mengalirkan oksigen dan karbon dioksida pada organ pernapasan, mengalirkan darah pada pembuluh darah, bekerja pada organ reproduksi, dan membantu pembuangan sisa makanan pada saluran ekskresi. Sedangkan fungsi otot jantung adalah untuk menggerakkan jantung. Nah, anak-anak ibu semuanya telah menyaksikan kan video tentang sendi dan otot. Nah, anak-anak ibu semua udah paham? Udah paham? Udah. Oke, sekarang ibu tanya satu-satu nih. Ada berapa jenis sendi pada manusia? Ya, betul Mas Tura, ada 6. Aplaus buat Mas Tura ya. Nah, anak-anak ibu semua, coba lihat ini ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ibu. Ada contoh jenis-jenis sendi pada manusia. Nah, ibu maunya kalian menyusun seperti ibu susun ini di depan. Seperti ini. Ini adalah proyek untuk penyelesaiannya. Sebelumnya ibu bagikan menjadi 2 kelompok. Ayo dibagikan dulu 2 kelompoknya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti pembuatan proyeknya ada 2 bagian yang berbeda. Untuk kelompok 1 itu tentang jenis-jenis otot pada manusia, dan kelompok kiri tentang masalah otot. Oke, anak ibu semua, ayo dibagi kelompok. Nah, untuk bagian pembuatan yang kelompok 1 itu ada rangka manusia. Nah, di setiap rangka manusia itu di sela-selanya pasti ada yang namanya sendi. Ibu maunya kalian disusun seperti ibu. Di bagian ini contohnya seperti sendi putar, sendi belana, dan sendi lainnya. Dan ada 6 jenis sendi kan. Nah, untuk yang otot polos, di sini ibu telah menempelkan gambar otot dan fungsinya. Nanti bagian kalian itu ibu acak, ibu kasih acakan dari penjelasan ini dan gambarnya. Nanti anak-anak ibu itu menyusun otot polos dan fungsinya. Oke, baik, dimengerti semuanya? Mengerti? Oke, bagus. Nah, di depan kita ini ada 2 proyek yang telah dibuat oleh kawan kita, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Yang ini kelompok 2 punya. Coba kita amati sama-sama ya anak-anak ibu semua. Kita taruh dulu yang kelompok 1 punya. Ini adalah otot polos. Fungsinya bentuknya otot gelondong seperti potongan-potongan kayu. Bekerja tanpa kita sadari, tanpa
saling satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan. Saat tidur, makan atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana? Apa benar fungsinya? Benar. Oke, kita kasih A+ untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1, mereka membuat proyek tentang sendi. Nah, di sini mereka menempel sendi putar. Apa benar di sini anak-anak sendi putar? Benar. Yang di bagian tangan terdapat sendi pelana. Apa benar anak-anak? Benar. Oke. Yang di kaki ini terdapat sendi geser. Apa benar anak-anak? Benar ya. Untuk di bagian sebelah sini terdapat sendi Excel. Apa benar? Benar apa tidak ini? Ayo. Benar apa tidak anak-anak? Benar. Nah, untuk yang di sini terdapat sendi gulung. Bagaimana? Ini sendi gulung atau bukan sih? Ayo coba, benar apa tidak? Pendapatnya bagaimana ini? Benar apa tidak? Benar. Ya, 100 untuk Mas Sura. Nah, yang di sini terdapat sendi peluru. Dan jawabannya benar. Pintar-pintar sekali anak-anak ibu ya. Kelas 6. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai tentang sistem gerak pada manusia. Sebelumnya ibu mau menyimpulkan nih. Ayo, yang telah dipelajari tadi apa aja, tentang apa aja yang kita pelajari tadi anak-anak? Coba Mulyana, tentang apa yang kita pelajari tadi? Tentang sendi. Oh ya, benar sekali tentang sendi. Ada juga yang sebelah kanan ibu? Tentang apa? Tentang otot. Ada berapa otot? Ada 3. Nah, benar sekali. Yang di belakang, sendi ada berapa? Jenis sendi? Ada 6. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sendi itu juga ada 6 jenis. Ada sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi Excel, sendi gulung, sendi peluru. Adapun tentang otot juga ada jenis 3 jenis otot: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, baik. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Kita akan belajar tentang metamorfosis. Oke. Sebelum kita bergerak untuk keluar, biar semakin semangat kita membara, kita melakukan ice breaking lebih lagi. Oke? Ayo sama-sama berdiri anak-anak ibu biar semangat. Semangat kalian anak ibu semua ya untuk melakukan ice breaking. Oke, ikutin ibu semua ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggul-lunggul tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap